Hei sahabat rumah belajar, tahukah kamu jika tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan kedelai? Bahan makanan dengan fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sebagai penangkal kanker. Tempe merupakan salah satu produk bioteknologi. Apa itu bioteknologi dan mengapa tempe disebut sebagai salah satu produk bioteknologi? Sahabat rumah belajar, pada tahun 1857, bioteknologi mulai berkembang pesat setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Tempe merupakan contoh bioteknologi sahabat rumah belajar karena menggunakan mikroorganisme jamur dalam proses fermentasinya. Jadi, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sahabat rumah belajar, bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional melibatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dan melibatkan proses fermentasi dalam pembuatannya. Contohnya tempe yang memanfaatkan jamur Rhizopus erizae dan Rhizopus oligosporus, tape yang memanfaatkan mikroorganisme dari kingdom fungi yaitu Hamir Saccharomyces cerevisiae, roti pun sama yaitu Hamir Saccharomyces cerevisiae. Keju memanfaatkan bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus dan Streptococcus. Sedangkan yogurt juga memanfaatkan bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus, Streptococcus dan Bifidobacterium. Sedangkan bioteknologi modern dalam proses pembuatannya melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler dan rekayasa genetika. Para ahli bidang bioteknologi modern dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Bioteknologi yang paling terkenal adalah teknik rekayasa genetika atau dikenal dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Teknik ini dapat dilakukan pada tumbuhan, hewan, atau bakteri yang dikenal dengan organisme transgenik. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Sahabat rumah belajar pernah dengar nggak semangka tanpa biji? Ternyata semangka tanpa biji itu hasil dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada tanaman lain seperti jagung yang berukuran besar, berbuah manis, dan tahan penyakit. Nah, sahabat rumah belajar, sudah tahu kan apa itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau enzim mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi dalam pembuatannya. Contohnya tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Contohnya tumbuhan dan hewan transgenik.